Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Ki Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Marilah kita simak bersama-sama. Cara kita untuk sampai bisa menuju makrifat Allah. Wahai jenengan yang sudah berthariqah, carilah guru akhirat, itu pertama. Guru akhirat, guru yang sudah makrifat itu guru yang bagaimana cirinya? Apakah mesti kopian ini seperti? Enggak. Tidak harus. Para kekasih Allah itu bisa Allah meletakkan dia menjadi pedagang, bisa menjadi petani, tidak harus jadi kiai, ngalor ngidul disuruh ngaji, enggak. Mohon maaf loh nggih. Iki wenangnya Allah. Bahkan dia pun bisa jadi Allah meletakkan kekasihnya itu dia menjadi seorang yang miturut orang awam itu orang jelek. Orang yang kita pandang gak ngerti apa-apa secara fisik. Mohon maaf, dia penggaweane ngalor ngidul, bajunya ya gak patek genah. Ya. Bisa jadi Allah meletakkan kekasihnya itu seperti itu. Gak ketara toh Bu ya? Terus cirinya yang paling mudah kita kenal bagaimana? Adalah kalam ucapannya. Pertama selalu menyejukkan hati jenengan. Menyejukkan. Selalu yang kedua kalamnya mengajak hatimu untuk mengenal Allah. Tidak diajak untuk bicara tentang dunia, enggak. Bagaimana ekonomimu bagus, tidak. Bagaimana yang belum nikah supaya cepat dapat jodoh, enggak. Bagaimana yang sakit biar lekas tidak. Beliau kalamnya selalu berorientasi mengajak hatimu untuk kembali kepada Allah. Wad'u ila rabbik. Lekaslah dirimu untuk kembali kepada Allah. Otomatis iki yang dibahas adalah ilmu tasawuf. Contoh. Ibu bapak, selama ini jenengan sholat itu ingat siapa? Ingat selain Allah. Ingat istri, ingat anak, ingat suami, ingat pekerjaan. Lah begitu Pak ya, Bu. Kadang-kadang ingat kucing. Kucing yang bagus kok gak pulang-pulang. Ya, sholat subuh biasanya itu sudah di dalam rumah gak ada. Allahu Akbar. Teringat. Terus terdengar kucingnya meong. Laiko cepet Pak sholate. Mengapa demikian? Mohon maaf, karena iman kita belum ihsan. Mohon maaf ya, iman kita belum ihsan. Ihsankanlah imanmu. Ihsan itu bagus. Di dalam Al-Quran, di surat apapun, ayat berapapun, kalau berbicara tentang sholat mesti memakai kalimat koma. Tidak fa'ala. Enggak. Mengapa koma? Wa qumu lillahi qanitin ay khashiin. Wajib hukumi khusyuk. Salat iku wajib hukume kedah khusyuk.
Koma itu menjaga, Pak. Menjaga apa? Menjaga hati, jagatnya ruh dari pengaruh nafsu yang masuk di dalam hatimu. Sebab kita apabila belum ihsan, ketika kita sholat, mengapa kita teringat terhadap selain Allah? Karena di dalam hati kita dimasuki nafsu, dan nafsu itu membawa perkara-perkara urusan dunia. Apa? Wa yastahibbunal hayata dunya alal akhirah. Ibrahim ayat 3. Nafsu itu memaksa hati kita, ruh kita untuk mencintai selain Allah. Apa di situ? Wa yastahibbunal hayatat dunya, kehidupan dunia. Makanya jangan heran kalau kelingan garwa anak dunya brono, jangan heran. Padahal Allah katakan lewat kalimah koma harus khusyuk. Bagaimana kita bisa khusyuk, Bapak Ibu? Iman kita belum ihsan. Bagaimana kita bisa khusyuk? Kita belum makrifat Allah. Terus tanya, di mana sih Allah itu? Lah gitu toh. Kok sawangane waduh ngono Allah? Buka di dalam surah Al-Hadid ayat 3. Huwal awwal wal akhir wadh-dhahiru wal batin. Wa qala aidan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadimu. Allah itu di dalam dirimu, di luar dirimu, di awal, di akhir setiap persoalan. Mahwa Allah? Yang mana Allah itu? Al-Isra ayat 1. Sebagai Isra Mi'raj Rasulullah ditegaskan, subhanalladzi asra bi 'abdi. Niki. Allah itu nama, yang memiliki nama Allah itu siapa? Ini yang harus kita buka. Itulah alladzi maknanya zat. Bahasa Jawa adalah urip, nasional, hidup. Hidup itu ada di dalam dirimu, di luar dirimu. Laisa kamislihi syai'un, dan wujudnya itu tidak bisa kau serupakan dengan apapun. Kalau hati belum sambung terhadap hidup di situ, yang menggerakkan sampean rukuk, sujud, duduk, sampai kapanpun Anda tidak akan bisa sholat secara khusyuk. Gak bisa. Kalau sholatnya tidak khusyuk, keluar dari dawuh Allah, betul? Keluar. Tapi kita gak terasa. Karena apa? Karena kita hanya mengikuti syariatnya Rasulullah saja. Sementara didikan Rasulullah di dinul haq, dinut tauhid, hakikat makrifat ini kita abaikan. Anda pingin tahu, pingin mengerti ajaran Rasulullah di dinul haq ini, larilah kau terhadap ulama akhirat. Larilah kau pada ulama yang sudah makrifat. Kalau tidak lari terhadap beliaunya, jenengan tidak akan pernah mengerti. Gak akan pernah mengerti. Pak, saya berani berkata seperti ini karena memang kondisi kejiwaan ruhaniyah umat Islam hancur. Ya. Apakah tidak lebih baik ketika kita sholat khusyuk? Sampeyan pilih, penak di sholat sing gak khusyuk ambek khusyuk. Penak sing khusyuk ta? Kalau sampean pingin penak sing khusyuk, fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti aku. Ikutono aku. Jangan kau mengikuti aku hanya dari sisi pelajaran jasmani saja, syariah jangan, tetapi juga ikuti pelajaran saya, pendidikan ajaran saya, yaitu ajaran rohaniyah.
supaya ruhmu betul-betul bisa kenal siapa yang sebenarnya Allah. Subhana maha suci sapa alladzi hidup asra kang nglakokake, asra kang yang memperjalankan sapa alladzi, basane alladzi bi abdihi kelawan kawulane alladzi. Dialah hidup yang memperjalankan Anda dari rumah sampai ke masjid ini. Mengapa kita tidak klik sambung hati kita, ingat yang memperbisakan sampai ke sini itu Allah. Sebab apa? Sebab sampai belum kenal Gusti, wis titik. Mengapa kita ketika sholat kok lari dari Allah alias lupa, lalai? Kok malah ingat pada selain Allah? Karena belum ada sambungan ruh dengan hidup dengan Allah di dalam maupun di luar diri kita. Sehingga lalai kita ketika saat rukuk siapa yang merukukkan, sujud siapa yang mensujudkan, lalai semuanya. Akhirnya kita sholat ini banter-banter gopoh kabeh. Wis ruha. Iki fakta. Fakta ini. Tadi dikasih judul untuk mengenal Allah. Oke. Anggaplah kita sudah bertemu terhadap figur ulama akhirat. Oke. Sampai teng mriku iku to apa sing ditausiahkan. Bila perlu jenengan bisa untuk hadir ke dalamnya, sampai hadir. Nek mboten saged hadir, kalau beliau ketepatan itu bertausiah lewat YouTube, ikuti. Karena jauh, ikuti. Tapi harus ada sambungan, Pak. Biar sanad keilmuannya itu mutasil. Ya, apa sambungannya? Nomor HP-nya sampai minta. Mbah, nomor HP-nya berapa, Mbah? Ini ya. Supaya jenengan itu ketika belajar itu ada yang tidak paham bisa langsung tanya. Walaupun jarak jauh saged. Pokoknya ada sambungan nomor telepon atau gimana. Kecuali yang dekat gak usah telepon-teleponan ya. Moro ae langsung tanya. Pasti Anda akan dibimbing oleh ulama akhirat itu. Yang beliau bimbing hanyalah perkara-perkara pendidikan hukum hakikat untuk menuju makrifat Allah. Ternyata apa? Yang terjadi, Anda pasti akan diperintahkan untuk kholwat, diperintahkan untuk uzlah. Yang ini Rasulullah katakan di dalam surah Al-Insan ayat 25-26. Uzlah niku wajib, kholwat iku wajib. Ya. Fungsi daripada kholwat adalah yakfur bitaghut wa yu'min billah. Membersihkan cintane hatimu terhadap perkara-perkara selain Allah yang kadung masuk di dalam hati, yang di dalam Al-Qur'an Allah katakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha, disebut sebagai penyakit, disebut sebagai hijab. Ini yang menjadikan hati kita tidak bisa sampai pada Allah karena ada satu penyakit di dalam hati. Lah, fungsi daripada kholwat, fungsi daripada uzlah kita adalah membersihkan kotoran-kotoran hati yang ditimbulkan oleh nafsu, yang berbentuk wazuyyina linnasi hubbus syahawah. Itulah kesenangan hawa nafsu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika saat khalwat ini berjalan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh guru-guru kita, Allah berjanji di dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Bagaimana? Hambaku yang berkeinginan untuk bertemu aku,
dalam kemakrifatan. Pasti, teman buka. Nanti aku berikan satu waktu terjadinya hal itu. Pasti, Pak. Ini janji Allah. Bukan janjinya seorang mukhlason, tidak. Ini janjinya Allah. Barang siapa yang menginginkan untuk bertemu Allah di makom makrifat, Allah pasti akan memberikan waktu itu akan terjadi. Kapan itu? Yang tahu cuman Allah. Cukup kita melaksanakan uzlah dengan zikir yang dibimbing oleh guru kita. Udah, urusan kapan-kapannya itu urusan Allah. Yang jelas takmir masjid iki nyun sewu tidak akan pernah mengizinkan sampai masuk di dalam masjid manakala kedua sandal Anda tidak engkau lepas. Ini kalau sandal sudah kau lepas baru diperbolehkan untuk masuk, Mas. Aku tanya, "Lana apa sandal sampean coplok?" Jawabannya cuma satu, karena ini tempat suci. Surat Toha, ya, menceritakan tentang masalah proses kejadian beliau Nabiullah Musa alaihissalam ketika uzlah di Gunung Turusina. Musa, lepaskanlah kedua sandal kau bilwadil muqaddasi tua, sebab kau sudah sampai pada lembah yang kami sucikan. At-Tua namanya. Artinya apa, Pak? Jenengan kalih kula niki ning ati ana sandal loro. Apa? Syirik jali, syirik khafi. Apa? Iman di dalam hati kita mengimani selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa mendatangkan mudarat. Iki kajian tasawuf loh, bukan syariat. Kalau di dalam hati kita masih ada satu iman selain Allah itu bisa aweh manfaat, bisa mendatangkan manfaat utawa mudarat, berarti imane hati kita itu cidra alias gegawan syirik khafi. Nggak bisa. Allah tidak mengizinkan hambanya untuk bertemu Allah manakala di dalam ruhaniyah kita masih ada penyakit itu tadi. Faham ya? Wis sampeyan tak tugasi tole ono guru akhirat. Sebab ada ayat Allah katakan, mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Barang siapa saat di dunia mata hatinya atau ruh ini buta terhadap Allah alias belum bertemu Allah, kok ya sudah kedatangan kematian, maka di akhirat pun juga begitu, buta alias gelap. Wa adallus sabila, jalan kita bahkan lebih sesat lagi. Makanya beliaunya Mbah Yai Sanjang, nggak ada jaminan kau ketika sudah di dunia manakala gak gondelan ulama yang makrifat, gak ada jaminan bisa masuk syurga, nggak bisa. Di situ, Pak. Apabila kau tidak bisa makrifat sendiri, maka dekatono ngerangkulo ambek ulama yang sudah makrifat. Pasti dididik sampai mengke. Anda pasti akan diberikan wejangan bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara zakat yang benar, haji yang benar, puasa yang benar. Itu nanti akan dibahas sampean iki. Ingat, kita itu suatu saat akan mati, Pak Bu. Kau bawa roh kampean kali kula, kau bawa kemana? Allah sudah katakan, wa inna ilaihi
Rojiun, harus kembali. Bagaimana Anda bisa kembali? Wong mata hati kita, mata ruh kita itu buta. Nggak bisa. Kalau nggak percaya, tolong. Semua yang hadir ini sudah tahu rumahnya masing-masing, nggih? Nanti habis ngaji, ayo merem kabeh mulih. Nyampe di rumah, halo, nggak akan bisa. Iku logikanya seperti itu. Jasad punya meripat, mata Allah kasih namanya ainul basyariyah untuk melihat urusan dunya, untuk melihat makhluk sesama, hablum minan nas. Ruhaniyah kita Allah kasih mata yang disebut ainul basyirah untuk melihat Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud, hanya untuk menyembah, artinya hanya untuk ma'rifat pada Allah, hanya untuk melihat dan bertemu siapa yang kita sujudi, siapa yang kita sembah. Bagaimana kita dikatakan benar sesembahan kita, lawang kita tidak tahu siapa yang kita, nek namanya sudah tahu Allah, tapi mana yang Allah itu kita belum kenal. Mengapa kita belum kenal? Karena belum dididik ajaran Rasulullah hakikat menuju makrifat. Ini persoalannya. Dan ilmu ini sejak beliau Sayyidina Ali sampai 2014 ditutup-tutupi. Jelas, siapa yang menutupi? Iblis. Al-Hijr buka ayat 39 sampai 42. Iblis sengaja menutupi ini supaya umat Muhammad itu bisa dijerumuskan terhadap jurang-jurang kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa ibadaka, kecuali hambamu satu ya Allah yang tidak bisa kami jerumuskan. Sinten? Al-mukhlasin, hamba yang selalu bebersih hati dari kotoran hati yang ditimbulkan oleh hawa nafsu, yaitu duniawiyah. Karena apa beliau bisa seperti itu? Karena beliau sudah memegang tali Allah. Apa tali Allah itu? Itulah az-zikru bisiril asrar. Al-Baqarah ayat 256. Talinya Allah. Al-Baqarah 256. Allah katakan, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Pegang teguh taliku ini. Sementara yang memegang teguh tali ini adalah para ulama-ulama arifun, ulama yang sudah makrifat pada Allah. Fungsinya di dalam ayat itu dijelaskan, fungsinya tali Allah adalah yakfur, meninggalkan, membersihkan at-taghut, kotoran hati, wa yu'min billah, dia pasti bertemu Allah. Ternyata yang bisa membersihkan kotoran hati, kita kembali kepada bab masalah zikir, itulah az-zikru bisiril asrar. Ada zikir jahr, ada zikir siri, ada zikir sirul asrar dan fana'ul zikri. Ini Pak, yang zikir sirul asrar lah yang bisa membersihkan kotoran hati dari pengaruh-pengaruh hawa nafsu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, kalau ini sudah Anda pegang, maka jalankanlah khalwat lan uzlah. Dengan begitu jenengan pasti akan dibimbing Allah langsung untuk bisa bertemu Allah. Ingat pesan saya, jenengan pun sedo dhisik, empun mati dhisik, nek gak ruh panjenengan meripati iku wis bebas dari hijab lan tutupe ati. Atau janganlah kau mati dulu sebelum kau sudah makrifat pada Allah. Estua, siapa yang menghantarkan jenengan pada Allah?
Kalau mata hati kita buta, nggak ada. Kalau jasad sih tetangga, dari tanah kembali ke tanah. Kalau rohaniah dari Allah harus kembali ke Allah. Bagaimana kita bisa kembali kepada Allah? Lawang kita itu tidak tahu jalan karena butanya hati kita. Nyun sewu, kalau kita bicara tentang mata hati yang buta, itu mayoritas, Pak. Mudah kita melihat mata hati yang buta itu, mudah sekali. Lihat sholatnya aja. Sholatnya khusyuk apa enggak? Sholatnya sudah makrifat pada Allah apa enggak? Kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kita enggak usah bicara aktivitas di luar sholat, dalam sholatnya aja. Bertemukah dia ketika sholat pada Allah? Makrifatkah dia sholatnya pada Allah? Ataukah sebaliknya, hati ini teringat pada selain Allah? Cara melihat di situ, Pak. Barang siapa yang nilai sholatnya bagus, maka lainnya juga bagus. Sebaliknya, barang siapa nilai sholatnya jelek, maka lainnya juga jelek. Bapak Ibu, saya kesini hanya memberikan motivasi untuk berpikir kita, untuk berpikir hati ini. Kita tidak hanya di dunia, habis itu kita akan mengadakan satu perjalanan yang tidak ada putusnya. Di dunia hanyalah berapa tahun, Pak? Satu hari akhirat 50.000 ukuran, 50.000 tahun ukuran dunia. Kita umur berapa? Ayo. Yang hadir ini ada 100 tahun? Nggak ada ya? Roto kita paling 70-80 tahun. Nggih mboten? Nggih. Padahal satu hari akhirat hitungannya 50.000 tahun di dunia. Padahal umur kita cuman, makanya orang Jawa mengatakan kita di dunia itu mampir ngombe sebentar. Ngunu ae sing ngawalim takabur teko alime, sing sugih takabur teko sugihe, sing ahli ibadah takabur teko ahli ibadahe. He ngger, cak, yu, mbak, bebek, bojone paman, ya, ayo wada'u ila rabbik. Ayo kita kembali kepada Allah dalam kebenaran. Wis gak usah saling menyalahkan. Ayo kita sama-sama untuk kembali kepada Allah. Sing kula maksud rohaniah iki ayo didandani. Wis cukup, gak usah akeh-akeh ringkese. Aku pesan nanggone dulurku sing wonten Kediri iki, sadurunge jenengan sedo tolek ana sik merguru menyang ulama sing wis makrifat. Tondone kalame iku menyejukkan hati jenengan. Loro, kalame mesti ngajak ruh sampean iku kembali nang Gusti Allah. Yang terakhir, aku pesen ojo sedo dhisik gak nek jenengan dereng makrifat dateng Gusti Allah. Saiki gak apa-apa salate durung khusyuk. Terusno, engko sambil sampean kali kula iki ndoleki ngelmune ya apa carane salat iku iso khusyuk. Mengapa Rasulullah dipanggil Allah lewat surat Al-Isra untuk mengadakan proses perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, proses Isra dari masjid ke masjid itu proses syariat, ya, proses syariat. Sedangkan mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu proses hakikat makrifat sampean khusus ing dalam ruhaniyah.
Makanya meninggalkan dunia. Beliau numpak buruk, ya, tinggalkan itu dunia, naik ke sab langit 7, kemudian ke Sidratul Muntaha Mustawa bertemu Allah. Itu adalah proses perjalanan Anda suluk nuju wusul menyang Allah Subhanahu wa taala. Wis iku mawon napa ingkang saged kula sampaiake wau sampun dipesen gak usah suwe nggih. Matur suwun, insyaallah sedikit walaupun ilmunya sedikit yang disampaikan. Mudah-mudahan harapan saya di samping disertakan hidayah Allah juga menjadikan satu ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan sekitar materi apa yang kami sampaikan tadi. Monggo kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Gus, sadèrèng kula matur ngatur sedaya kelepatan. Niki wonten siji-sijine huruf lapat al bismillah. Wonten mriku didhawuhne ora termasuk wong sing Islam ngindallah, ora dubeh niku seorang kiai, wong Arab, wong Indonesia, Londo, Cina, apa meneh wong Dayak. Tapi lek wis iku wis paham lan ngerti hurufe siji sine lapat al bismillah, wis termasuk Islam ngindallah. Lah sak sampunipun ngoten, enten mriki kula ngrasakne wonten lafat alif. Tiang biyen niku dawuh alif niku lek dijabat dijer unine a, dipes une i, jer jabar a pes i jer u. Dawuhipun Allah urip ingsun. Tapi lek sakniki jaman kula belajar niku unine alif fathah a, alif kasroh i, alif domah u. Isaroh aku iki urip. Sing kula takokne antarane ingsun urip aku iki urip niki kula rasa-rasane wonten Sirul Asrar kok kaya loro, kaya enek njaba kali jero. Niku nyuwun keterangan ngaten niku. Nyuwun sewu nyuwun ngapunten sanget. Lah sing terakhir wonten akhir-akhir niki sak sampune muncule panjenengan viral yang ngaran cah nom niku ngetren wis kondang niku. Kula raos rasne niku sing kathah-kathah ngambah dhateng ngarsane Allah niku tujuane kayane untuk menuju makrifat billah. Ning tempone nyata-nyatane isine niku pengen iso dadi dukun, piye rezekiku iso lancar dan piye iso aku dadi wong kondang dengan dasar niku. Kula dhewe nate dipun atur ning ngene cara wong Jawa ngarani dinyek. Kowe ngaji rono-rono ngono kuwi mau nyatane kowe enek bocah nangise ndak iso nambani. Kuwi tak keteges pret. Ngeten iki. Kosong ngeten. Lah mula saka niku umpamine untuk iso sing kondang iso geng ngeten iki numpang wonten Sirul Asrar niku napa saged? Napa Sirul Asrar khusus untuk menuju makrifat billah berdasarkan Islam indallah. Nyun ngapunten keterangan nika menawi wonten kelepatan kula nyun ngapunten ingkang kula dambakne saged njawab niku panjenengan. Ngapunten Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita manusia itu ada beberapa golongan. Ada golongan ahli hijab,
ada golongan ahli syuhud. Tadi yang disebut, yang ditanyakan pertama, al-bismillah. Bismillahi kelawan nyebut asmane sapa Allahu Gusti Allah. Berarti Allah itu adalah isim, nama. Sifate Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tadi ditanyakan, siapapun manusia jikalau tidak tahu al-ma'rifat al-nya bismillah iku ruhnya itu munggu Gusti Allah, tergolong ahli hijab, tergolong ahli yang tertutup hatinya pada Allah. Terus apa yang dimaksud al di sini? Inilah Bapak Ibu, seseorang yang hatinya sudah mengenal yang memiliki nama Allah, sudah bertemu terhadap yang memiliki nama Allah. Laksana jenengan kenal saya hanya nama, ditonton ning YouTube channel Ponpes Jaya Baru misalnya ya, kenal jenenge tok lewat gambar tapi belum ketemu orangnya. Aku yakin suatu saat jenengan ini ketemu saya di masjid mana sholat bareng, gak mungkin menyangka kalau saya ini yang memiliki nama Mukhlason. Sama kita sholat dimanapun, kita tidak akan tahu di depan, di belakang, di kiri kanan, di dalam, di luar kita ada Allah, karena belum ketemu. Lah bisanya ketemu bagaimana? Carilah orang yang dekat kepada saya, entah anak saya, entah istri saya, entah orang tetangga saya dan lain sebagainya, baru menghantarkan ke rumah saya. Itu loh namanya Mukhlason, akhirnya kenal mengenal. Suatu saat jenengan ketemu saya di pasar, pasti jenengan ini tidak akan pernah keliru. Ngoten nggih? Terhadap Allah juga begitu. Kita sudah dihantarkan oleh para masyayikh kita yang sudah sampai pada Allah, digenahke, kita tinggal meraktekke, pasti kita tidak akan pernah lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud orang yang sudah tahu alnya bismillah. Makanya di sini mengapa ada Ar-Rahman, mengapa ada Rahim? Ar-Rahman ini seluruh umat manusia, Ar-Rahim ini mereka yang sudah sampai pada Allah. Makanya disebut di dalam syariat itu Ar-Rahim, khusus orang yang beriman. Imannya sudah hakul iman, bukan imannya hanya di nurul iman. Islamnya sudah sampai pada kafah, sudah sempurna. Imannya itu sudah sampai puncak, yaitu makrifat Allah. Jadi al-bismillah di sini maksudnya adalah al-makrifat, makrifat hati jenengan, tidak namanya tapi yang memiliki nama Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait masalah apa tadi? Sirrul Asrar. Oke. Untuk mencapai tahapan zikir yang sampai pada ma'rifatullah, memang benar itu adalah zikirnya Sirrul Asrar. Cuman kita bahas dulu mulai awal. Kita di dalam syariat dididik kalimat tauhid, la ilaha illallah.
Ini didikan kita di dalam syariat. Akhirnya muncul zikir namanya jahri, di lisan diucapkan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Prakteknya adalah nafi isbat. Nafikanlah la ilaha di dalam hatimu, isbatkanlah ilallah. Artinya nafikanlah di dalam hati kita sebenarnya itu tidak ada selain Allah yang berupa dunia dan seisinya. Berhubung sudah dimasuki duniawiyah, nafi perintahnya bersihkan. Setelah kau membersihkan baru isbatkanlah ilallah. Artinya jikalau kau sudah mau melepas sandalmu, kau diperbolehkan masuk masjid. Paham nggih? Oke. Yang kedua, kita dididik tauhid la ilaha illa huwa. Ini munculnya di thariqah, kita mengenal zikir sirri atau zikir khafi. Lah, di sini zikir yang diucapkan di dalam hati, lewat napas, lewat jantung, hu Allah. Itu pendidikan kita ketika saat di tauhid la ilaha illa huwa. Tetapi ingat, Rasulullah juga mengajarkan tauhid tingkat yang ketiga, la ilaha illa anta. Surat Al-Anbiya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Zikir yang sudah tidak diucap prakteknya. Di dalam zikir la ilaha illa anta, Bapak Ibu, memunculkan zikir sirrul asrar. Di dalam sirrul asrar ada 3 pintu. Ini proses makrifat Allah itu. Pintu pertama adalah su'aul basyira. Pintu kedua adalah ainul basyira. Pintu ketiga adalah hakul basyira. Artinya apa pintu pertama? Iman, rasa. Anda harus mengimani, Anda harus merasakan yang berperan semua makhluk sak jagat ini hanyalah Allah. Sekecil debu bisa terbang, yang menterbangkan adalah apalagi jenengan. Gedene semene, besarnya segini, bisanya ke sini karena Allah. Tapi mengapa kita hati tidak connect di situ? Ya karena nafsu yang masih kuat dalam hati kita. Mengapa nafsu masih menyerang kita? Karena kita belum menjadi muridnya guru akhirat tadi. Belum diajarkan. Sehingga ketika sholat kita lalai Allah. Allah katakan wal asri innal insana lafi, demi masa kata Allah, innal insana saat temani banyak manusia iku lafi khusrin, sungguh ya sangat rugi. Artinya setiap waktu detik hati lalai dari Allah. Itu maksudnya banyak manusia yang merugi, kecuali illalladzina amanu wa amilus salihah, kecuali mereka imannya yang sudah sampai di pendidikan ruhaniyah iki, imannya sudah pada Allah, juga wa amilus salihah, meraktekne uzlahnya, dialah yang tidak termasuk golongan orang yang merugi. Wis, pertama, di dalam dzikir sirrul asrar yang tidak diucap, diam, ruh ini punya iman, ruh ini punya rasa, hanya iman pada Allah saja. Al-Baqarah 115 Allah katakan wa minal laili minal masyriqi wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Mulai jagat etan sampai jagat kilen, ya, semua adalah milik Allah. Artinya Allah yang berkuasa. Di mana kau menghadap, di situ ada wajah Allah. Itu nanti pendidikannya ada di situ, Bapak Ibu. Jadi hati jenengan hanya merasakan kehadiran Allah yang segala-galanya.
sing ngobahke, sing ngambeknone, sing nglakokno mripat iki mau, sing nglakokno kuping iki, ati terus dipenuhi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki ya kudu dikulinakno, dibiasakan. Kata Rasulullah, ditegur Allah surat Al-Insan 2526, Muhammad wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Muhammad, pagi sampai sore Muhammad, sibukkan hatimu berzikir padaku. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Malam hari ojo turu tok. Apa? Fasabbih, bersih, bersucilah hatimu dari kotoran hati. Tawilan, lailan tawilan, sing dawa, sing suwe, artinya semampu panjenengan. Ngoten nggih? Artinya zikir. Wis, zikir pertama, zikir sirul asrar tahapan pertama hanya merasakan, mengimani, jangan pernah mengimani selain Allah, selain urip yang berperan, selain hidup yang berkuasa, selain hidup yang menggerakkan, selain hidup, jangan. Cukup bagimu untuk mengimani semua apa yang terjadi baik di dalam dirimu maupun di luar dirimu semata-mata Allah Subhanahu. Ini gak diucap tapi dirasa. Paham nggih? Nanti kalau rasa itu sudah dianggap Allah cukup, Allah memperjalankan ruh itu ke ainul basirah, bertemu Allah. Syaratnya selain Allah dalam dirimu itu sudah tiada, termasuk dirimu aran ruh itu sudah lebur, sudah fana. Kul, katakan Muhammad, huwallahu ahad. Jelaskan tentang ahad itu bagaimana di dalam makom makrifat itu. Wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Kalau sudah di titik nol di situ, dirimu sudah tiada. Man arafa nafsa faqad arafa, sing sapa wonge roh awake mongko temen-temen dheweke roh pangeran. Maksude urip ning awak sampean iku lho aja diaku-aku uripmu, paham? Iku uripe Allah. Urip iku Allah. Makanya tadi dikatakan yang terakhir, ada beberapa tahapan takholi, takhali, tajalli. Fungsi takhali adalah menghilangkan keakuanmu, urip iku mau sebab diuripi Allah, hilangkan. Biar kau tidak merasa dirimu adalah hidup. Hilangkan. Setelah itu kau lakukan, maka tajalli artinya menetapkan gune Allah. Surat Al-Anbiya ayat 25, Bapak. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nah iki yang terakhir, la ilaha illa ana fa'budun. Ini melahirkan zikir yang disebut fana udzikri. Niki cuman aran loh ya, aran. Bukan diwirid nih la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Enggak. Bukan diwirid nih fana udzikri, mboten. Kalau hatimu sudah merasa kunya Allah, hidup itu yang berkalam, maka berarti Anda sudah sampai pada tingkatan makrifat. Wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Hatimu sudah tidak merasa, meyakini apapun yang muncul itu dari dirimu atau dari makhluk lain. Bal yusyahiduna, balik Anda menyaksikan, mengimani annal fa'ila, sesungguhnya yang berperan, yang menguasai dan lain sebagainya, huwallahu ta'ala.
Hidup itu yang muncul nanti mengatakan aku, tidak ada Tuhan kecuali aku, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Sing berdawuh aku itu hidup, bukan Anda. Anda sudah tiada, Anda sudah lebur. Pun sampean ngertos air hujan, Bu, Pak. Ketika air hujan belum sampai ke lautan disebut air hujan. Tapi kalau sudah wa inna ilaihi rajiun kembali ke laut disebut air nopo? Air hujannya mana? Enggak ada toh? Itulah status ruhaniyah kita. Yang dimaksud makrifat pada Allah itu bukan perkarane roh isok nyawang Allah wujude, ndak. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Syekh Ibnu Athaillah memberikan penegasan tentang makrifat Allah itu yang melihat, yang dilihat, perkara yang mata untuk melihat semuanya fana. Terus aran opo? Gak iso ngarani. Bisa meneng, diem kita. Tapi diamnya itu makrifat. Maksudnya diam itu makrifat pada Allah, itu maksudnya. Jadi ku yang ku maksud di sini bukan ku makhluk. Muhammad, aku tidak mengutus Rasul sebelummu, termasuk dirimu, kecuali untuk membeber, menjelaskan tentang tauhid puncak, la ilaha illa ana. Berarti Rasulullah pada saat itu juga menjabarkan hal ini, Bapak Ibu. Tapi satu sisi lain ada yang mengatakan Rasulullah tidak pernah menjelaskan tentang ini. Saya mohon maaf tidak sepaham. Kalau toh Rasulullah tidak menjelaskan tentang ini, bagaimana mungkin terus muncul surat Al-Anbiya ayat 25. Al-Anbiya, Anbiya 25. Kalau Rasulullah tidak menjelaskan tentang kedudukan la ilaha illa ana, gak mungkin muncul Al-Anbiya ayat 25. Gak mungkin. Makanya mohon maaf saya tidak sepaham. Aku tidak menyalahkan makalah Anda, tapi saya kurang sepaham dengan dasar mengapa kalau Rasulullah tidak mengajarkan dinul haq, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan tauhid la ilaha illa ana, gak mungkin ini muncul di dalam Al-Quran. Ayo mikir sing waras. Kalau menuduh Rasulullah tidak pernah membahas tentang dinul haq ini, mohon maaf saya tidak sependapat. Bukan berarti saya menyalahkan makalah panjenengan. Saya berkata tidak sependapat, tetapi saya meyakini bahwasanya Rasulullah itu juga menjelaskan tentang ini. Kita kan jarene lah ngono Bu nggih. Jenengan makalah yo jarene padha ae. Saya juga jarene. Lah iki saya jarene, dalil saya atau hujah saya adalah Al-Qur'an. Otomatis Anda terima atau tidak, monggo kerso. Yang jelas kita percaya atau tidak, kita manusia itu tidak hanya jasmani, juga rohani. Kita tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Kau kemanakan ruh ini setelah kau meninggal? Jasad kita kembali dari tanah, kembali ke tanah. Ruh harus wa inna ilaihi rajiun, bisa kembali kepada Allah. Taruhannya besar Bapak Ibu. Taruhannya besar. Karena di dunia ini kita menghadapi ujian dari Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah.
Yang namanya nafsu masuk terhadap anak, nafsu masuk terhadap urusan dunia, itu yang menggelincirkan ruhaniyah kita, sehingga ruhaniyah kita jauh dari Allah, akhirnya tidak kenal urip. Wis intine wonten mriku. Urip iku siapa? Tak tegesno, urip ikulah wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hidup itu bukan sifat, yang hidup itu bukan nama. Ya dah? Kalau surat Al-Isra tadi katakan, siapa sih Allah? Subhana, maha suci sapa alladzi, zat hidup, asra kang nglakokake sapa alladzi bi abdihi kelawan kawulane alladzi. Bahasa syariat disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Pak nggih? Wis itulah Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan menjadikan satu ilmu ingkang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ya fattahu ya alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nawwir qulubana wa ilaihim binuri hidayatika wa ma'unatika wa rahmatika wa syafa'atika wa ma'rifatika fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Guson, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru. Beliau beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai Islam tradisional dengan pendekatan modern. Beliau menekankan pendidikan holistik yang fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Beliau juga menekankan pentingnya belajar Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah tetapi juga batiniah. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa kita ambil hikmah dan manfaat, sehingga membawa keberkahan di dalam hidup kita di dunia dan akhirat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.